Oke, kira-kira mana nih HP yang paling worth it di antara kedua HP ini buat nonton bokep? Ya, kedua HP ini yang lu lihat ini budgetnya sama-sama di harga sejutaan. Nah, yang di sebelah kiri itu ada dari kubu Apple punya, dan yang sebelah kanan ada dari kubu Android punya. Lebih tepatnya yang kubu kiri Apple tuh iOS punya lah. Nah, yang pertama bakal gue jelasin dulu, ini adalah iPhone 6s Plus, tapi ini bukan sembarang iPhone. Ya, harga sejutaan tapi lu dapat iPhone resmi Indonesia. Ini XI Box punya. Nah, di budget yang seharga, Bang, kok mahal, Bang? Iya, ini di budget yang harga sejutaan ini, hampir nyerempet 2 juta kurang. Ini dapat seri 8 punya. Tapi kalau lu ibain buat Android iPhone yang non resmi, lu dapat seri 7, seri 8, cuman Inter punya. Tapi kalau lu ambil yang versi iBox, ya lu bakal dapat iPhone yang kayak varian 6s Plus ini. Jadi tinggal balik lagi ke kebutuhan lu ya. Budget sejutaan lu mau beli yang varian Inter tapi dapat seri yang lebih tinggi, atau yang resmi Indonesia dapat seri yang lebih tua tapi resmi Indo. Sebenarnya balik lagi ke kebutuhan sih. Cuman kalau yang resmi Indo tuh keuntungannya banyak sih menurut gue benefitnya. Oke, ini yang dari kubu Apple punya. Nah, yang di kubu Android ini adalah Samsung Galaxy A50s. Ini seri S, literally ada S-nya. Anjay. Tapi di budget sejutaan ini lu bakal dapat RAM yang gede banget gitu ya kan. RAM-nya 6 GB. Gila. Dan kameranya ada 3 bererotan, ada lensa lebarnya juga. Sekedar informasi aja, kalau lu mau ngebandingin dengan fitur yang mirip kayak Samsung A50s ini, lu harus modal ya seharga motor bekas yang murah meriah lah. Modal buat beli iPhone 11 lah, buat ngimbangin fitur yang ada di Samsung A50s ini. Oke, kita bahas dari sisi layar. Sebelumnya gue notif dulu ya, gue disclaimer dulu ya. Notif lagi ngomong apa gue. Sebenarnya ini nggak apple to apple buat dibandingkan, tapi gue ngebandinginnya harga ya. Karena kalau dibandingin device to device, yang satu flagship, yang satu bukan flagship sama sekali. Oke, sekarang gue ngomongin dari sisi layar. Di budget sejutaan, layarnya mana yang lebih worth it? Kita pindah ke iPhone 6s Plus dulu. Kalau yang gue rasakan di iPhone 6s Plus ini, di tahun 2023, HP ini kalau masalah layar nggak ada worth it ya, sama sekali nggak ada worth it ya. Kenapa? Layar ini kecil tapi ukuran HP-nya gede, lebar. Entah kenapa, zaman dulu tuh Apple tuh konsepin iPhone tuh lebar-lebar gitu. Kalau sekarang lebih memanjang kan. Nah, dengan kondisi selebar ini, gede ya, tapi layarnya kecil, ini dipegang satu tangan nggak ada enak-enaknya sama sekali. Dan layar HP ini berat ya, karena HP ini masih pakai sensor 3D Touch. Beda dengan iPhone generasi yang terbaru, sensor 3D Touch itu udah by software. Nggak butuh tuh ya namanya sensor 3D Touch yang ada di balik layar. Jadi HP ini tuh nambah berat. Trust me, sensor 3D Touch di layar itu berat parah. Makanya HP-HP yang pakai teknologi layar 3D Touch itu gede-gede dan berat gitu. Tebal dan berat maksud gue. Nah, untuk brightness sendiri, kecerahan layar iPhone ini ya nggak usah diraguin lagi lah, karena ini flagship punya, dan tepatnya sekarang udah mantan flagship punya. Kalau lo bandingin sama Android yang non AMOLED ya, yang harga sejutaan gitu, brightness iPhone ini bisa diadu. Ini layarnya enak banget. Oke, sekarang ngomongin si Samsung sendiri. Nah, kalau ngomongin layar di budget sejutaan, gue lebih prefer ke Samsung punya. Kenapa? Karena layarnya tuh jauh lebih enak daripada Apple punya. Bahkan layar Samsung A50s ini gue berani debatin lawan iPhone XR, lawan iPhone 11. Yang harganya lebih mahal lah daripada HP ini. Kenapa gue bisa bilang gitu? Banyak banget yang gak setuju sama gue. Yang pertama, Bang, itu kan Apple tuh bla bla bla. Enggak, gue bukan ngomongin masalah itu Apple-nya, boy. Yang satu tuh teknologi zaman batu ya, masih IPS punya. Yang satu yang lagi gue pegang ini udah AMOLED. Jadi kayak beda gitu. Kasanya udah beda teknologi. Ibarat kata gini ya, mobil bensin mau merek apapun, mau merek yang mewah, lu bandingin sama mobil listrik. Udah jelas mobil listrik tuh lebih senyap, akselerasi lebih ngacir karena torsinya langsung instan. Itulah maksud gue, beda di situ gitu. Bukan mereknya ini. Dan kalau lu lihat layar AMOLED ini brightness-nya itu lebih enak dan warnanya itu lebih gimana ya, lebih menonjol, nimbul gimana gitu. Jadi kalau ngomongin soal layar, wah fix no debat, Samsung menang punya. Dan brightness-nya juga gila juga menurut gue. Sama-sama terang dan gila sih. Dan untuk pemakaian jelas, di sini poin 1 ya. 1 poin Samsung menang ya. Jadi skor 1 untuk Samsung dan skor 0 untuk iPhone 6s. Jadi skornya 1-0 nih, masih menang Samsung. Karena kalau ngomongin soal layar, ya ini adalah menu utama kalau kita ngebahas sebuah HP. Sekencang apapun, sebagus apapun kameranya, kalau layarnya ampas, busuk, itu nggak enak dipakai.
percaya deh sama gue. Jadi nilai pertama yang gue nilai adalah dari layar, dan pemenangnya di sini untuk masalah layar si Samsung Galaxy A50s. Skornya 1-0. Sekarang lanjut ngomongin soal yang lain. Nah, di samping yang layar yang benar-benar goks parah, si Samsung A50s ini banyak banget benefit-benefit lain yang bisa lu sikat di HP ini. Contohnya, selain layar, lu bakal dapat dimensi yang modern look. Kenapa? Yang kayak gue bilang tadi di awal, dengan dimensi layar yang agak memanjang, desain handphone yang memanjang ini penggunaan satu tangan enak banget. Nanti gue coba kasih gambaran deh. Jadi lu tonton dulu video nggak jelas ini sampai habis. Nah, sekarang kita lanjut ke step berikutnya deh. Penilaian yang berikutnya menurut gue kamera. Kedua HP ini kira-kira kameranya mana nih yang lebih overkill? Nah, kalau si Samsung kameranya ada bererotan banyak banget dari atas ke bawah, sedangkan si iPhone series 6s, tepatnya Plus punya, itu kamera cuma sebiji bat boy. Kayak pelit bat. Enggak. Ini zaman dulu boy. Zaman dulu tuh lensa emang satu-satu aja, masih sopan banget gitu. Sebelum Apple tuh nerapin yang kamera 2 dan mengikut dengan Android yang sekarang udah bejibun kamera. Mulai dari boba sih udah mulai gila sebenarnya. Nah, kalau ngomongin soal fitur kamera, gue di sini megang si Samsung A50s buat foto ya, buat foto. Nih, kalau buat foto gue lebih prefer ke A50s. Jujur, mau ngeden apapun lu ngedit pakai si Apple punya, kalau ngomongin soal jepretan, iPhone itu kalah ya sama si Samsung untuk urusan jepret. Cuman buat ngerekam video, iPhone 6s Plus menang kemana-mana. Ini udah gue coba ya. Gila sih, hasil video recording 6s Plus itu juara parah. Jadi kalau lu ngomongin soal foto, lu pilih Android. Tapi kalau lu orangnya anaknya video banget lah, benar-benar rekam, ya udah mendingan sikat iPhone lah. Di sini iPhone menang. Memang kalau dari sisi fitur, iPhone itu miskin parah anjir. Nih, gue udah sering banget lah bahas-bahas begini ya kan. Dan gue kan udah pada tahu semua lah, ya kan. Jadi skornya, ya kalau buat kamera 1-1 seri. Jadi skornya si Samsung 2, sedangkan si iPhone 1. Jadi masih 2-1 menang Samsung. Nah, sekarang ngomongin soal baterai. Nah, ini dia nih biang keroknya penggunaan jadi lama dan tahan lama ya kan. Untuk si Apple sendiri, memang ini varian Plus, cuman ukuran baterainya nggak segede si Samsung punya. Sedangkan si Samsung ini, gue pernah ngetes A50s ini pemakaian dari full, itu lo ngecas, pagi lu pakai itu sampai malam masih ada sisa baterainya boy. Even lu nggak ngecas sekalipun, besoknya masih bisa dipakai. Sekitar hampir menjelang siang lah masih nyala HP-nya. Sedangkan si Apple tuh berkali-kali ngecas. Beda jauh lah. Sekarang skornya baterai Samsung menang jadi 3-1 skornya. Nah, di sini untuk pemakaian, jelas untuk desain ya, ini gue ngomongin soal pemakaian satu tangan ya, penggunaan satu tangan. Kenapa ini perlu dibahas? Karena kayak kita scrolling TikTok, Instagram, kayak lagi mager banget gitu ya kan. Itu biasanya mayoritas orang pakai satu tangan. Sedangkan si Apple ini, Samsung lebih enak ya. Sedangkan si Apple ini, HP itu penggunaan satu tangan tuh berat ya, layarnya tuh lebar, nggak lonjong, nggak memanjang, maksud gue lonjong. Apa sih, mana ada HP layar lonjong? Jadi kalau buat penggunaan satu tangan, si Samsung pemenang ya. Jadi kalau iPhone 6s Plus harap mundur pelan-pelan. Ini kalah. Jadi kalau buat masalah pemakaian satu tangan, jelas si Samsung lebih enak. Skornya 4-1 ya. Anjay. Ketinggalan jauh nih kayaknya si Apple punya. Nah, sekarang ngomongin soal performa. Nah, ini gua kasih lihat ya. Samsung A50s ini varian yang RAM-nya gede banget. Soalnya banyak banget bocil-bocil di luar sana tuh kalau ngomongin soal performa pasti RAM ya kan. Padahal nggak ada hubungannya. Nah, di sini gua bakal kasih lihat. Ini HP ini antara si iPhone 6s Plus dengan si Samsung Galaxy A50s ini sama-sama udah gua riset. Jadi total ini bener-bener datanya kosong, bener-bener aplikasi bawaan semua lah. Dan hasil jepretannya pun gak ada, hasil fotonya gak ada. Ini masih kosong banget. Ini bener-bener HP kosongan. Nah, di sini lo bisa lihat ya. Gue bakal matiin, gue bakal tes performa mana yang lebih kenceng ya. Ini mengingat skornya Samsung 4 poinnya, sedangkan si Apple poinnya cuma 1 ya. Ini pengetesan terakhir, mau gimana pun sebenarnya tetap lebih menang Samsung sih. Ini pengetesan terakhir, kira-kira mana yang lebih kencang. Si Android, si Samsung RAM-nya 6GB, sedangkan si iPhone RAM-nya cuma 2GB. Anjay, beda jauh banget ya kan. Sekarang gue bakal tes menyalakan dan koreksi kalau gue salah ya. Kalau gue nekan yang mana yang lebih cepat, lo koreksi ya di kolom komentar. Tapi sebisa mungkin gue nekan tombol power ini berbarengan. Nah, gue bakal coba tekan bareng. Kira-kira mana yang masuk ke menu duluan? Apakah si Android dengan RAM 6GB? Apakah si iPhone dengan RAM cuma 2GB? Nah, ini udah nyala ya. Samsung udah masuk ke logo.
udah ada logo Samsung, Apple juga udah ada logo Apple ya. Kita tunggu mana yang masuk menu duluan. Dan wah, Samsung udah masuk ke logo Samsung doangan. Ya kita tunggu. Tarat, Apple duluan. 1 detik, 2 detik, 3 detik, 4 detik, 5 detik, 6 detik, 7 detik, 8 detik, 9 detik, 10 detik, 11 detik, 12 detik, 13 detik, 14 detik, 15 detik, baru bisa dipakai 16 detik, 17 detik, masih nge-lag 18 detik, 19 detik, 20 detik, 21, 22 detik. Anjir. Jadi selisihnya gila. Selisihnya lu pakai Samsung dengan RAM 6 GB itu lebih lambat 20 detik lebih masuk ke menunya ya. Ini gue dengan pengetesan baterai ya setengah-setengah gitulah. Karena kalau ada yang lebih lowbat ya baterainya itu nggak aci. Karena kalau HP lebih lowbat performanya biasanya agak menurun. Nah, jadi dari performa tes Apple menang, si iPhone 6s menang meskipun RAM-nya cuma 2 GB boy. Gila ya kan, udah gila apa. Nah, ini membuktikan bahwa chipset yang ada di Apple di iPhone 6s Plus ini sama software yang ada di iPhone 6s Plus ini jauh lebih smooth daripada si Android punya yang ada di Samsung Galaxy A50s. So skornya jadi 2. Di sini untuk kecepatan menang si iPhone, jadi skornya 2. Jadi dari hasil pengetesan gue ya, Samsung menang 4 poin sedangkan iPhone cuman menang 2 poin. Jadi skornya 4-2 menang si Samsung. But overall kalau lu butuh performa di budget sejutaan dan lu maunya HP-HP resmi, ya saran gue lebih rekomendasi iPhone 6s Plus. Cuman kalau lu butuhnya Android, sikat aja Samsung A50s dengan RAM 6 GB ini masih enak banget sih buat harian. Ini menurut gue.